Oke, mohon maaf ya teman-teman semuanya atas ketidaknyamanannya. Jadi mungkin aku bisa lanjut lagi aja. Jadi kalau yang sempat tertinggal bisa lihat videonya. Oke, jadi aku izin mengulang kembali. Jadi di sini kan kita ada 3 laporan ya. Jadi kalau laba rugi itu berisikan tentang pendapatan, terus beban-beban, terus ada juga HPP dan lain-lain. Sedangkan kalau laporan ekuitas, itu isinya tentang eh, modal awal, ada juga prive atau pengambilan uang secara pribadi, terus ada laba bersih. Kalau di ekuitas, kalau di laporan posisi keuangan atau neraca ya, posisi keuangan ini biasa disebut dengan neraca. Itu isinya apa aja? Isinya itu ada aset. Semua aset itu ikut laporan posisi keuangan, ada hutang, sama ada modal akhir. Nah, oke, di sini aku izin menjelaskan satu-satu. Untuk laba rugi, tadi kan udah aku jelaskan bahwa ada pendapatan. Nah, pendapatan yang dimaksud ini adalah pendapatan yang memang sudah diakui perusahaan. Kalau seperti pendapatan diterima, pendapatan dibayar di muka, itu belum termasuk pendapatan. Nah, jadi di akuntansi itu ada kata-kata yang selalu dibingungkan nih, antara dibayar di muka, dan juga diterima di muka. Nah, maksudnya apa perbedaannya? Kalau dibayar di muka, itu kita menganggap sebagai piutang. Kalau diterima, kita menganggap sebagai hutang. Jadi, misalnya ini ya, pendapatan saya diterima di muka. Artinya, si customer itu sudah memberikan uangnya untuk sewa tempat. Tetapi customernya itu belum menikmati sewa tempat tersebut atau belum menikmati manfaatnya. Nah, itu kita sebut sebagai hutang karena kita belum memberikan manfaat sewa kepada si customer dan si customer pun belum menikmati sewa atau manfaat sewa rumah atau ruko yang disewanya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dibayar di muka itu artinya kita piutang. Nah, maksudnya gimana? Karena kita sudah membayar di muka atau biasa disebut DP ya. Jadi kita udah DP, tapi kita belum menerima manfaatnya. Nah, itu biasa disebut dibayar di muka. Kayak gitu. Jadi itu perbedaan antara dibayar di muka dan diterima di muka. Nah, kalau seperti itu, semua hal yang dibayar atau disewa di muka, itu kan kita menganggapnya sebagai piutang atau hutang. Nah, kalau piutang dan hutang, itu kan kalau piutang kan masuk kategori aset ya. Kategori aset, sedangkan hutang ya masuk kategori hutang. Nah, kalau kategori aset dan hutang berarti ada di laporan posisi keuangan. Jadi untuk yang pertama, sewa dibayar di muka. Ada kata-kata dibayar, yang artinya berarti dia ada piutang. Dia sudah bayar sewa tapi belum menerima manfaat sewa. Nah, itu biasanya ada di kolom posisi keuangan kayak gitu karena piutang itu adalah sebuah aset. Terus yang kedua, pendapatan sewa diterima. Diterima artinya hutang. Nah, kalau kita mengartikan sebuah hutang, berarti posisi laporannya ada di posisi keuangan. Terus ada hutang gaji. Nah, hutang gaji kan ada kata-kata hutang, berarti ada di laporan posisi keuangan. Kalau ada kata-kata beban, semua beban, entah beban sewa, beban bunga, beban pajak, beban utilitas, itu ada di laporan laba rugi. Jadi semua beban itu pasti ada di laporan laba rugi. Gak mungkin ada di ekuitas ataupun posisi keuangan. Jadi semua beban pasti ada di laba rugi. Terus selanjutnya beban bahan habis pakai sama. Semua beban ada di laporan laba rugi. Nah, bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini ada di laporan posisi keuangan.
bahan habis pakai itu apa sih? Bahan habis pakai itu perlengkapan. Jadi nama lain perlengkapan itu beban habis pakai. Nah, kalau perlengkapan, karena perlengkapan ini masuk ke dalam aset, kategori aset, berarti beban habis pakai itu ada di laporan posisi keuangan. Terus ada prive. Nah, prive ini pengambilan dana pribadi oleh pemilik usaha ya. Jadi dia akan ada di laporan ekuitas. Terus pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini ada di laporan laba rugi. Semua pendapatan, kalau sudah dikatakan pendapatan sewa, tidak ada kata-kata dibayar ataupun diterima, itu pasti masuk ke laba rugi. Entah itu pendapatan sewa, pendapatan lain-lain, pendapatan apalah. Pokoknya kalau nggak ada kata-kata dibayar atau diterima, nah, berarti itu udah dianggap sebagai pendapatan. Kayak gitu. Nah, terus mungkin banyak yang bingung ya teman-teman. Yang masuk kategori aset itu apa? Yang masuk kategori hutang itu apa? Jadi aku izin menjelaskan dulu. Jadi aset itu ada dua. Aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar itu apa? Contohnya, aset lancar itu memang kas, piutang, terus ada perlengkapan, terus asuransi, terus semua yang dibayar di muka, itu masuk kategori aset lancar. Kayak gitu. Jadi akun-akun seperti ini itu masuk ke dalam kategori aset lancar. Kalau aset tetap, berarti dia tetap seperti bangunan, tanah, terus peralatan, dan lain-lain. Kayak gitu. Ini bedanya. Jadi kalau ada akun misal kas, berarti dia termasuk aset. Kayak gitu. Terus kalau hutang itu cuma ada dua, yaitu hutang jangka panjang sama hutang jangka pendek. Jadi nggak sebanyak aset gitu. Jadi kalau hutang ya udah hutang aja. Semua hutang pasti masuk ke dalam laporan posisi keuangan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah kalau nggak ada bisa aku lanjutkan? Pak, permisi, saya boleh izin bertanya, Kak? Boleh. Saya mohon izin bertanya, apa bisa dibantu untuk menjelaskan bedanya beban bahan habis pakai dengan bahan habis pakai itu sendiri? Karena jujur di sini saya masih bingung apa perbedaannya. Oke, jadi aku izin menjelaskan ya. Jadi, beban itu adalah sesuatu hal yang sudah kita terima manfaatnya. Misal beban sewa. Kita kenapa kok ada akun yang namanya beban sewa? Ya karena kita sudah menikmati masa sewanya, kayak gitu. Sama hanya beban bahan habis pakai. Nah, kenapa kok kita bebankan bahan habis pakai? Karena kita sudah menikmati seluruh perlengkapannya. Misal perlengkapan itu kan terdiri dari kayak pintas spidol, kayak gitu-gitu kan. Terus isi staples. Nah, itu kan kalau isi spidolnya udah habis, ya kan? Ya, itu kan berarti kita sudah menerima manfaat dari bahan habis pakai. Nah, kalau kita sudah menerima manfaat, itu disebut beban. Semuanya kalau segala hal kalau kita sudah terima manfaatnya, itu namanya beban. Misal juga beban gaji. Kenapa kok ada bebannya? Ya karena kita sudah menerima kinerja dari pegawai. Itu makanya kenapa ada kata-kata beban. Kayak gitu. Jadi bedanya beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai, kalau beban itu kan berarti tadi ya udah diterima manfaatnya. Sedangkan kalau bahan habis pakai ini ya berarti asetnya gitu. Jadi uh, aset yang belum belum apa ya belum kita rasakan manfaatnya kayak gitu. Nah, kalau yang belum kita belum terima manfaatnya itu kita anggap sebuah aset. Kalau sudah di apa namanya sudah dipakai, sudah diterima manfaatnya, kita nah, kita sebut itu sebagai beban kayak gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab Oke, atau sudah masih? paham, Kak. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama.
Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kak izin bertanya, Iya, boleh. kalau kita bayar beban itu kan artinya bebannya perusahaan kan berkurang. Kenapa dimasukin di sebelah debit? Oke. Jadi, bukan beban perusahaan berkurang ya artinya beban itu kan. Jadi beban itu sebenarnya dia itu mengurangi nilai asetnya. Jadi misal beban sewa, berarti kan kalau beban sewa berarti dia mengurangi nilai sewanya. Misal sewanya 1 juta. Karena kita sudah pakai setengah bulan, berarti sewanya tinggal nilai sewanya tinggal 500. Nah, yang kita bebankan apa? Yang kita bebankan ya 500 itu tadi, karena udah setengah bulan kita sudah merasakan si 500.000 itu. Nah, eh, jadi kenapa kok beban itu ada di debit ya gitu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu saldo, kita kembali ke saldo normal akun. Nah, jadi beban itu saldo normalnya itu emang ada di debit. Nah, kenapa kok bisa di debit? Ya karena dia ingin mengurangi masa itu tadi. Dia ingin mengurangi nilai dari yang sudah kita manfaatkan itu tadi. Jadi misal kita katakanlah mau membayar gaji karyawan ya. Nah, kenapa kok debitnya mesti beban gaji terhadap kas kayak gitu kan? Padahal kan eh, apa tadi? Padahal kan jadi beban itu bukan bukan buat mengurangi itunya perusahaan, jadi beban itu untuk mengurangi nilainya itu tadi, teman-teman. Jadi kenapa kok beban itu kok debit? Ya karena emang beban itu bertambahnya ada di debit sesuai dengan saldo normalnya kayak gitu. Jadi bukan mengurangi nilai perusahaannya atau apa. Jadi dia tuh lebih mengurangi ke apa namanya nilai manfaatnya. Nah, kalau beban terhadap kas itu kan biasanya ada di jurnal umum. Aku kasih contoh misal kayak gini deh. Em, kita kasih contoh apa ya? Katakanlah perlengkapan ya. Jadi katakanlah ada case perlengkapannya itu 1 juta nih, 1 juta. Nah, terus di akhir periode perlengkapannya itu sisa 300.000. Nah, tapi kan belum dijurnalkan. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti ya beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Nominalnya berapa? Nah, karena beban berarti kita menghitung apa yang sudah kita terima manfaatnya. Nah, karena awalnya 1 juta terus sisa 300, berarti yang kita terima manfaatnya atas perlengkapan itu kan sebesar 700.000. Nah, kayak gini. Berarti beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kenapa kok bebannya itu ada di debit? Ya karena dia ingin mengurangi nilai dari perlengkapan itu. Jadi nanti kalau ada di eh, neraca itu pasti bakal kelihatan bahwa perlengkapannya nanti sisa cuman 300.000 bukan 1 juta kayak gitu. Jadi fungsinya beban itu untuk mengurangi nilainya si perlengkapan itu tadi, nilai asetnya itu tadi kayak gitu. Makanya kenapa beban ada di debit. Nah, karena rata-rata yang ada di aset itu saldo normalnya ada di debit. Misal kayak sewa. Sewa itu sewa dibayar ya. Sewa dibayar di muka itu saldo normalnya ada di debit. Nah, gimana caranya kita bisa mengkreditkan sewa dibayar ya dengan membebankan kayak gitu. Tak kasih contoh lagi misal sewa dibayar ya. Sewa dibayar. Jadi kita bayar sewa itu misal 1 juta. Nah, terus ini buat katakanlah 2 bulan ya. Jadi 1 juta itu buat 2 bulan. Nah, terus kita ngejurnal apa namanya ngejurnal bulan pertama. Bulan pertama kita ngejurnalnya berarti beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Nah, kenapa kok dibebankan? Ya karena kita ingin mengurangi sewa dibayar di mukanya. Kan kita sudah menerima manfaat 1 bulan ya. Berarti kan artinya sewanya itu sisa
500.000 lagi. Nah, yang kita terima manfaatnya 1 juta dibagi 2 bulan berarti 1 bulannya 500.000. Berarti di bulan pertama kita sudah menerima manfaat 500.000. Nah, berarti sewa dibayar di mukanya berkurang 500.000. Berarti sisa sewanya itu 500.000. Kayak gitu. Sama kayak perlengkapan. Berarti nanti sisa perlengkapannya 300.000. Kayak gitu. Jadi kenapa kok beban ada di debit? Mungkin itu. Kak, permisi izin tanya, berarti untuk yang kayak sisa sewa 500.000 sama sisa perlengkapan itu tuh dia tuh masuk ke debit atau ke kredit? Oke, jadi untuk sisanya itu pasti akan masuk ke debit ya teman-teman. Karena kan kita masih, misalkan perlengkapan kan emang saldo normalnya ada di debit ya. Karena udah berkurang 700, kan awalnya 1 juta di debit, terus berkurang 700.000 di kredit. Nah, itu pasti akan kembali ke debit lagi, karena debitnya lebih besar daripada yang di kredit, kayak gitu. Gitu, gimana? Nangkep nggak? Sama-sama. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aku rasa tidak ada ya. Jadi aku bisa next ke soal selanjutnya. Pada tanggal 1 November, Burandika menyewa sebuah gerai di salah satu mall di Surabaya. Pihak mall meminta pembayaran sewa di muka untuk 6 bulan sekaligus sebesar 150 juta. Burandika pun menyanggupi dan membayar nilai sewa yang diminta secara tunai. Atas pembayaran uang sewa tersebut, Burandika menyatat akun sewa dibayar di muka sebesar 150. Dan pada akhir tahun 2020, selain membuat jurnal penyesuaian, Burandika juga perlu membuat jurnal penutup atas akun sewa dibayar di muka. Jadi jawabannya true. Kenapa? Karena fungsi dari jurnal penutup, ya, kita membahas jurnal penutup. Jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun seperti pendapatan, beban-beban, dan beban-beban aja sih. Itu jurnal penutup. Nah, kenapa kok Burandika ini perlu membuat jurnal penutup? Karena di jurnal penyesuaian, jadi kan dia kan, kita mulai dari awal ya, karena dia sewa dibayar di muka dan dibayar secara tunai, berarti jurnal pertama yang perlu dibuat oleh Burandika itu sewa dibayar di muka terhadap kas. Nah, karena dia membayar secara tunai. Nominalnya berapa? 150 juta. Nah, 150 juta. Nah, terus habis itu di akhir atau dia itu melakukan penyesuaian. Nah, kalau penyesuaian berarti sewa dibayar di mukanya. Sorry. Jadi karena dia melakukan penyesuaian di akhir tahun, berarti kan dia sudah menerima manfaatnya kan. Jadi beban sewa terhadap sewa dibayar. Kan dia sewanya tanggal 1 November ya. Terus pada akhir tahun 2020 berarti artinya kan 31 ya teman-teman ya. Nah, 6 bulan sekaligus sebesar 150 juta. Kalau kita menghitung penyesuaiannya berarti 150 juta itu dibuat 6 bulan. Berarti per bulannya berapa?
150 dibagi 6 bulan. Berarti per bulannya 25 juta. Nah, dia kan habis pakai tanggal 1 November, terus disesuaikan tanggal 31 Desember. Artinya dia sudah menerima manfaat sebanyak atau selama 2 bulan ya. Karena kan 1 November ke 31 Desember itu kan 2 bulan. Berarti dia itu menerima manfaat sebesar 50 juta. Nah, 50 juta. Terus berarti sisa sewanya berapa? Sisa sewa dibayarnya itu sebesar 100 juta. Nah, terus kenapa kok dia harus menutup akun sewa dibayar di muka? Nah, karena jurnal penutup aku lihatkan contohnya ya teman-teman ya. Sini. Contoh jurnal penutup. Sama neraca saldo awal. Oh, saya salah teman-teman. Oke, aku ralat ya. Jadi di sini kan ternyata dia tuh menutup akun atas sewa dibayar di muka ya teman-teman. Jadi kalau sewa dibayar di muka itu kan artinya piutang. Nah, kalau piutang itu nggak perlu yang namanya jurnal penutup. Maaf. Jadi kalau jurnal penutup itu khusus akun-akun seperti ini pendapatan dan beban-beban. Tapi kalau dia menutup akun atas beban sewa, nah itu berarti benar. Nah, tapi kan di sini dia itu menutup akun sewa dibayar di muka, yang dimana sewa dibayar di muka itu masuk ke kategori aset. Jadi aset hutang itu perlu yang namanya membuat jurnal penutup. Jadi yang perlu dibuatkan jurnal penutup itu cuman akun-akun seperti pendapatan, beban, modal, dan pref aja. Jadi ya ini aku kasih contoh jurnal penutup ya, biar enggak salah. Belakangnya, jurnal penutup itu menutup akun-akun yang ada di laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Gitu kan tadi udah ada jelasin kalau laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan juga beban-beban. Nah, itu yang ditutup sama dengan ekuitas. Nah, ini ya, kalau ini di perusahaan dagang ya, ada penjualan, retur, pendapatan. Jadi semua pendapatan, masukan, retur-retur itu perlu yang namanya jurnal penutup ya, karena kita sudah tahu labanya. Jadi kita nggak perlu mengetahui penjualan tahun atau periode yang lalu itu berapa. Karena itu udah kelihatan di laporan laba rugi. Nah, terus beban-beban. Nah, awalnya kan beban di debit ya. Karena ini ditutup, bebannya dikreditkan karena ingin mengurangi nominal beban. Jadi misal kalau di total seluruh beban yang ada di debit itu nominalnya 86. Nah, ya apa caranya kita bisa mengenolkan nilai bebannya itu tadi? Ya dengan membuat jurnal penutup, dengan mendebitkan ikhtisar laba rugi terhadap beban-beban. Kayak gitu. Jadi yang perlu dibuat jurnal penutup itu cuma penjualan, pendapatan, beban-beban, terus ada modal dan juga price. Fungsinya jurnal penutup itu apa? Jadi fungsinya jurnal penutup dia itu buat menentukan neraca saldo awal, teman-teman. Nah, jadi kalau kita di perusahaan, kita itu selalu ada yang namanya neraca saldo awal. Bukan ini. Sebentar ya. Neraca saldo awal.
Nah, ini. Nah, ini namanya neraca saldo awal ya, teman-teman ya. Jadi cuman ada akun aset, akun hutang, sama akun modal kayak gitu. Itu. Jadi untuk jawaban yang ini false ya, ini salah ya. Jadi untuk jawaban nomor berapa ini? Nomor 4, nomor 3 ini false karena jurnal penutup itu enggak menutup akun sewa dibayar, tetapi menutup akun-akun seperti pendapatan dan juga beban-beban kayak gitu. Dari sini ada yang masih dibingungkan? Sebelum kita next ke soal selanjutnya. Oke, mungkin aku next aja. Terus yang keempat, nah ini terdapat data saldo akun ya, ada pendapatan, beban-beban, nah, terus modal, price. Pertanyaannya, manakah jurnal penutup atas akun tersebut? Nah, jurnal penutup pertama. Jurnal penutup pertama ada pendapatan jasa. Jadi kalau membuat jurnal penutup itu harus diurutkan, teman-teman. Jadi pendapatan jasa ke pendapatan lain-lain dulu. Nah, kan pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, terus terhadap sebentar. Oke. Jadi eh, fungsinya menutup itu dikembalikan. Kan kayak gini, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain itu termasuk kategori saldo normal yang ada di sisi kredit. Nah, kenapa kita debitkan? Ya karena kita ingin mengenolkan nilai dari pendapatan jasa. Makanya di sini pendapatan jasanya nominalnya 35 pendapatan jasanya berada di sisi debit kayak gitu. Terus ada modal, terus kreditnya itu semua beban-beban. Beban gaji, beban asuransi, beban penyusutan gedung, beban utilitas, kayak gini-gini. Kayak gitu teman-teman. Terus jurnal penutup kedua itu modal terhadap price. Jadi sebenarnya kalau kita membuat yang asli ya, itu gini. Jadi untuk jurnal penutup pertama yaitu menutup akun pendapatan. Saya tak panjangkan. Menutup akun pendapatan. Berarti yang di debit itu semua pendapatan. Di sini kan ada pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan jasanya berapa? Pendapatan jasa 35 juta, pendapatan lain-lainnya ada 4 juta. Kreditnya apa? Kreditnya sebenarnya itu ikhtisar laba rugi. Nah, sebesar berapa? Sebesar ya 35 tambah 4 juta 39 juta. Nah, itu yang pertama untuk menutup akun pendapatan. Yang kedua, untuk menutup akun beban. Nah, untuk menutup akun beban, berarti ikhtisar laba ruginya di debit. Laba rugi. Kenapa kok di debit? Karena ingin menutup beban. Beban kan saldo normalnya ada di debit, terus ditutup berarti harus dikembalikan atau dibalik. Jadinya di kredit. Pertama ada beban gaji, terus beban asuransi, singkat aja. Terus ada beban penyusutan, terus ada beban apa lagi ini, beban utilitas, terus ada beban habis pakai, ada beban lain-lain. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya berarti di total semua beban-bebannya. Saya tak total dulu.
beban gaji 30, terus ditambah asuransi 3 juta, ditambah 5 juta, ditambah 5 juta, ditambah 2 juta, ditambah 1 juta. Right? 46 juta. Berarti di debit sebesar 46 juta. Nah, ini nanti disesuaikan. Tadi kan 30. Terus asuransi 3 juta. Terus penyusutan 5 juta. Utilitas 5 juta. Bebas pakai 2 juta. Ininya 1 juta. Gitu. Nah, terus kenapa kok di sini modal 7 juta, Mbak? Ikhtisar laba rugi itu kalau misal nggak ada di sana, kita sebutnya juga modal. Nah, modal. Kenapa kok di debit 7 juta, Mbak? Nah, kan ini di kredit ya. Yang untuk menutup pendapatan jasa itu kreditnya kan 39. Nah, sedangkan untuk menutup akun beban itu di debit, modalnya itu di debit 46 juta. Nah, ya udah, debit kalau ketemu kredit artinya kan berkurang. Ya berarti 46 dikurangi 39. Berarti sisa berapa? Sisa 9 juta. Sisa 9 juta ada di mana? Ada di debit. Karena debit dan kreditnya modal itu lebih besar di debit. Berarti sisa 3 juta, 7 juta. Makanya di sini untuk penyusunannya pendapatan, pendapatan dan modal 7 juta. Nah, modal 7 juta ya dari pengurangan modal untuk menutup akun pendapatan dan modal untuk menutup akun beban kayak gitu. Terus jurnal penutup kedua yaitu modal terhadap price. Nah, kenapa kok kayak gini? Jadi, PRAF itu kan saldo normalnya ada di debit ya. Nah, kita pindahkan ke kiri atau ke kredit ya, kita pindahkan ke kredit sebesar 7 juta dan debitnya berarti harus modal sama kayak gitu. Jadi dibalik-balik gitu penutupan itu. Soalnya biar nilai dari price-nya itu nol, nilai pendapatannya nol, nilai bebannya juga nol. Makanya nanti modalnya itu yang bertambah kayak gitu. Itu sih. Di sini ada yang mau ditanyakan? Menyarankan mungkin lebih. Oke. Oke, berarti kita langsung ke PM5 sama 6 aja ya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ke TM5. Nih, PS TM5 Pak. PT Abror menjual Suki Tom Yum secara online pada tanggal 20 Juli 2020. PT Abror menerima pesanan order senilai 2 juta dengan ongkos kirim jauh dekat 10.000. Bentar. Terus pengirimannya menggunakan FOB tujuan. Diketahui PT Abror ini menggunakan sistem persediaan periodik dengan metode net. Maka dari itu PT Abror tidak perlu jurnal apapun untuk mencatat ongkos kirim. Jadi perlu diketahui dulu ya teman-teman. Jadi untuk biaya ongkir atau pengiriman itu ada yang namanya FOB tujuan dan juga apa ya? Aku tahunya shipping point destination. Kalau shipping point itu saya aku tahu FOB destinasi.
Oke. Jadi ini ya, jadi untuk biaya ongkos kirim itu ada dua, yaitu ada FOB destination sama FOB shipping point. Nah, aku biasanya pakai kata-kata destination dan shipping point, aku baru tahu yang namanya FOB tujuan. Jadi secara tadi aku cari tahu kalau ternyata FOB tujuan itu sama halnya FOB shipping point. Jadi kalau FOB shipping point itu ongkos kirimnya ditanggung oleh si pembeli. Sedangkan kalau FOB destination itu FOB-nya ditanggung oleh penjual. Nah, di sini kan mengirim menggunakan FOB tujuan atau shipping point yang dimana ongkos kirimnya itu ditanggung oleh apa namanya pembeli. Nah, berarti si Pak atau PT Abror itu seharusnya dia itu menyatat ongkos kirim. Jadi ini jawabannya salah karena tidak perlu mencatat ongkos kirim. Seharusnya jawabannya true karena dia kan sebagai penjual ya, yang dimana tujuan FOB tujuan kan yang membayar apa namanya, yang membayar biaya ongkirnya itu kan yang pembeli. Nah, si penjual itu nggak perlu melakukan pencatatan ongkos kirim karena sudah apa namanya sudah dibayarkan atau sudah ditanggung oleh si penjual kayak gitu. Tuh.
Oke, maaf ya teman-teman. Jadi, banyak banget banyak. Berarti kalau FOB destination itu penjual tidak melakukan jurnal ya Kak. Terus apakah nanti termasuk jurnal pembelian? Jadi FOB destination itu kan biaya angkiran tanggung pembeli ya. Itu masuk di jurnal pembelian karena kan dia yang membeli. Jadi di jurnal pembelian itu ada akun beban ongkir atau beban ongkos kirim kayak gitu. Jadi dia masuk ke jurnal pembelian. Terus yang Riva, soalnya di modul 5 destination itu ditanggung oleh pembeli, sedangkan shipping point ditanggung oleh penjual. Kita buktikan kalau setauku itu ya, saya. Coba kita cari tahu di sini. FOB shipping point. FOB shipping shipping point. Jadi, coba kita buktikan apakah shipping point itu diterima oleh penjual. Mana? Ini ya. Oh, nih, jadi ongkos kirim jadi dibayar oleh si foto. Oh, mungkin ini, Rek. Ini ya, jadi nggak kebalik kok. Kalau shipping point itu emang ditanggung oleh pembeli, nah, sehingga ongkos kirim tempat penjual ke tempat pembeli ditanggung oleh si pembeli. Kalau destination berarti ongkos kirimnya itu nih, kalau FOB destination angkut atau ongkos kirim barang menjadi tanggung jawab si penjual. Jadi kayaknya yang apa namanya? Jadi kayaknya yang salah modul 5-nya ya. Jadi ini sudah benar kalau apa namanya si penjual atau FOB destination itu ditanggung oleh si penjual, sedangkan FOB shipping point itu ditanggung oleh si pembeli. Terus ini teman-teman, mungkin karena ini ya sistem persediaan periodik. Nah, jadi sistem persediaan itu kan ada dua ya. Ada perpaktual sini ya. Jadi ada perpaktual sama periodik. Jadi kalau perpaktual itu dia pencatatannya setiap ada transaksi. Kalau periodik itu setiap periode. Atau pencatatannya itu per periode. Terus ini ya, apa namanya? Nah, ini perbedaannya perpaktual dan periodik. Jadi karena di sini
persediaan periodik, artinya kan si penjual itu melakukan jurnalnya itu tiap periode di setiap persediaannya kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya yang sesuai tak omong, jadi dilihat FOB destination sama shipping point-nya aja. Kalau destination si penjual, kalau si penjual berarti dia nggak perlu kalau pakai periodik si penjual ini nggak perlu membuat jurnal, sedangkan kalau pakai perpaktual karena dia ada setiap transaksi, apabila si penjual ini menanggung ongkos kirimnya berarti perlu dicatat. Sedangkan kalau shipping point itu semuanya dicatat oleh pembeli kayak gitu. Jadi si penjual itu nggak perlu mencatat beban ongkos kirim kayak gitu sih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan? Jadi kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat ininya aja. Kalau FOB destination berarti ditanggung penjual, kalau shipping point berarti ditanggung pembeli. Oke, mungkin karena nggak ada, aku lanjut aja ke nomor 2. Pak Dimas menjual kepada pelanggan secara kredit senilai 8 juta dengan FOB titik pengiriman. Oh, oke. Jadi kalau FOB titik pengiriman itu si penjual yang nanggung ya. FOB titik pengiriman penjual yang nanggung, kalau tujuan berarti pembeli yang nanggung. Nah, 2/10 N/30 artinya dia akan mendapatkan diskon 2% apabila melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari dengan batas jatuh tempo itu 30 hari. Adapun HPP atas penjualan tersebut senilai 6 juta. Seminggu setelah penjualan, Pak Dimas menerima retur barang dari pelanggan senilai 2 juta. Jurnal untuk mencatat retur dari pelanggan tersebut jika menggunakan sistem perpaktual dengan metode net adalah oke, karena di sini dia menggunakan perpetual ya teman-teman ya. Jadi pencatatan akun penjualan pembelian itu penjualan aja sih, pembelian juga. Penjualan ya, untuk penjualan itu kita kan ada tadi ya, jelaskan ada perpetual sama periodik. Kalau periodik itu jadi kalau periodik itu dia pencatatannya tiap periode atau di akhir periode. Biasanya ya, akhir periode. Sedangkan kalau perpaktual itu pencatatan persediaannya itu setiap transaksi. Nah, apa yang membedakan perpaktual dan periodik yaitu pencatatan persediaannya. Nah, contohnya kalau perusahaan perpaktual itu biasanya perusahaan-perusahaan yang nilai jualnya itu tinggi, kayak showroom mobil, showroom motor, jadi nilai jualnya itu tinggi. Jadi ketika ada penjualan, dia itu selalu menjurnalkan persediaannya. Sedangkan kalau periodik itu contohnya itu seperti Indomaret, Alfamart yang dimana dia itu penjualannya itu kuantitasnya banyak. Jadi kan nggak mungkin toh kalau setiap hari kita harus mengupdate persediaan. Jadi kalau di Alfamart, Indomaret, dan supermarket lain itu persediaannya akan dicatat di akhir periode kayak gitu. Makanya untuk Alfamart, Indomaret, terus supermarket yang lain atau toko-toko yang memiliki kuantitas barang yang banyak itu persediaannya selalu menggunakan sistem periodik atau pencatatan di akhir. Nah, karena di soal di sini dia menggunakan perpaktual dan menanyakan bagaimana retur penjualannya. Nah, di sini retur penjualannya itu yang D, di mana debitnya ada retur penjualan, terus ada persediaan, ada piutang dagang, dan ada HPP.
Jadi kalau pakai perpaktual, kita itu perlu mencatat dua, teman-teman, yaitu akun penjualan dan akun persediaan. Karena dia setiap transaksi dicatat, berarti kita harus mencatat persediaannya juga. Nah, misal di sini tadi kan dikatakan bahwa dia ada, nggak bisa digini, nah ya. Nah, di sini dia melakukan penjualan ya, penjualan secara kredit kepada pelanggan. Jadi kalau jurnal penjualannya itu berarti penjualan, dia akan mendapatkan kas, karena dia hutang sih, berarti penjualan, debitnya hutang, terus HPP terhadap persediaan. HPP terhadap persediaan. Nah, jadi sorry, Rek. Ini kan dari sisi Pak Dimas ya. Pak Dimas kan penjual. Berarti karena pelanggannya itu secara kredit, berarti dia kan akan mendapatkan piutang. Nah, terus di sini baru penjualan. Sebesar berapa? Sebesar 8 juta. Ininya juga 8 juta. HPP-nya berapa? HPP-nya di sini nominalnya 6 juta ya. 6 juta, terus persediaannya berarti 6 juta. Nah, di sini kalau di jurnal penjualan artinya kan piutangnya bertambah, terus Pak Dimas juga mendapatkan pendapatan atau penjualannya dengan HPP-nya berkurang senilai 6 juta dan persediaannya juga berkurang senilai 6 juta. Karena persediaan itu kan saldo normalnya ada di debit. Karena kenapa kok dikreditkan? Karena dia sudah mengirimkan penjualannya atau dagangannya ke pelanggannya. Nah, terus ketika ada retur, berarti kan si si pelanggan itu akan mengembalikan persediaannya. Makanya di sini persediaannya itu berada di sisi debit, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Nah, untuk jurnal returnya berarti retur terus kreditnya itu piutang dagang, seharusnya gini ya. Tapi kalau mau dibuat debit kredit juga nggak apa-apa. Di sini aku coba samain kayak jurnal awalnya kayak gini. Berarti sini persediaan dan sini HPP. Nah, sebesar jumlah returnya 2 juta, terus 2 juta, terus HPP-nya 1.500.000, 1,5. 1,5. Nah, ya, kayak gini. Jadi yang awalnya dia ini ya, dilihat HPP-nya. Jadi yang awalnya HPP-nya itu di debit sebesar 6 juta karena terdapat retur ya. Karena terdapat retur, HPP-nya itu pindah ke sisi kredit. Nah, HPP kalau ada di sisi kredit itu artinya HPP-nya bertambah dan persediaan kalau ada di sisi debit berarti persediaannya bertambah. Kayak gitu. Jadi yang awalnya udah dikurang 6 juta nih, karena ada retur berarti harus dikembalikan. Artinya harus menambah persediaan dan juga HPP-nya kayak gitu. Itu kalau pakai perpaktual. Nah, kalau pakai periodik ya cuman ini aja, retur terhadap piutang, nggak ada akun persediaan dan juga HPP. Kayak gitu. Sama kalau di periodik itu nggak ada akun HPP sama persediaan. Jika dia menjual barang, berarti jurnalnya cuma piutang sama penjualan. Terus kalau ada retur, berarti retur terhadap piutang, kayak gitu. Nah, kalau perpaktual karena dia setiap transaksi harus dicatat, berarti persediaannya setiap ada transaksi juga dicatat. Makanya kalau perpaktual kita itu mencatatnya 2 kali.
yaitu buat penjualan dan juga buat persediaan. Sama, karena dia harus setiap periode atau setiap transaksi dia harus menjurnal, berarti yang pertama dia harus buat jurnal returnya, yang kedua dia harus membuat jurnal persediaannya, kayak gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, mungkin nggak ada, aku lanjut aja. Bu Mirna membeli barang dari pemasok secara kredit senilai 7 juta dengan FWB tujuan. FWB tujuan berarti pembeli ya yang membayar. Bu Mirna sempat melakukan retur barang senilai 2 juta. Setelah itu pembayaran lunas atas pembelian barang dari pemasok sebelum jatuh tempo diskon. Jurnal untuk mencatat pembayaran Bu Mirna dengan menggunakan sistem persediaan periodik. Nah, di sini karena dia menggunakan sistem periodik, berarti pencatatan persediaannya nggak perlu ya teman-teman. Terus berarti di sini karena dia untuk mencatat pembayaran, jadi dia itu membayar lunas atas pembelian barang dari pemasok sebelum jatuh tempo diskon. Artinya kurang dari 10 hari. Nah, kalau kurang dari 10 hari berarti dia ada yang namanya diskon, kena diskon. Jadi kita buat jurnalnya dari awal deh, biar nggak bingung. Bu Mirna membeli barang dari pemasok secara kredit. Berarti dia pembelian terhadap utang sebesar 7 juta. Nah, 7 juta. Terus karena dia ada retur pembelian, berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang, terus ada retur. Senilai berapa? 2 juta. Nah, berarti kan hutangnya tinggal 5 juta. Hutang tinggal 5 juta. Nah, hutang tinggal 5 juta, terus dia membayar sebelum jatuh tempo diskon. Nah, ini kan diskon 2% apabila dia membayar dalam waktu 10 hari. Nah, ternyata Bu Mirna ini membayarnya itu sebelum jatuh tempo diskon. Nah, berarti dia akan mendapatkan diskon. Diskonnya 2% dari 5 juta. 2% dari 5 juta berapa? 2% dari 5 juta itu 100.000. Nah, makanya ketika dia mencatat pembayaran, itu jurnalnya utang dagang, terus kreditnya diskon, terus kreditnya kas. Utangnya berapa? Nah, utangnya tetap 5 juta, 5 juta lunas. Terus diskonnya karena ada diskon, diskonnya 100.000. Nah, kas yang dibayarkan itu cuma 4.900.000 karena ada diskon kayak gitu. Jadi utangnya itu dia udah berkurang 5 juta, tetapi dia melakukan pembayaran itu cuma bayar 4.900.000 karena ada diskon. Karena dia bayar sebelum jatuh tempo diskon, artinya sebelum 10 hari kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita next. Bu Risna membeli barang dari pemasok secara kredit. Senilai 8 juta, FWB tujuan. FWB tujuan 2/10 N/30. Adapun HPP-nya
Oke, aku Bu Rina membeli barang dari pemasok secara kredit senilai 8 juta dengan FPP tujuan bla bla bla. Adapun HPP atas penjualan tersebut 6 juta. Seminggu setelah pembelian, Bu Risna melakukan retur barang senilai 2 juta. Jurnal untuk mencatat retur tersebut jika Bu Risna menggunakan sistem persediaan periodik. Nah, kalau periodik berarti kan dia nggak perlu mencatat HPP ya. Jadi untuk kata-kata HPP ini harap dihiraukan, terus kita fokus kepada returnya. Nah, seminggu setelah pembelian. Nah, seminggu setelah pembelian artinya kan masih dalam kurun waktu 7 hari ya. Kalau 7 hari berarti kan kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 10 artinya dia masih mendapatkan harga diskon. Nah, sebesar 2%. 2% dari 2 juta itu berapa? 40.000. 2% dari 2 juta. Ya, 40.000. 40.000 itu diskonnya berarti untuk jurnal jurnal returnya, utang dagangnya dia akan berkurang di sisi debit sebesar 1.960 karena sudah dipotong diskon, dan retur pembelian sebesar 1.960 kayak gitu. Nah, terus kita lanjut aja karena waktunya sudah malam. Terus Bu Aisyah membeli barang dari pemasok secara kredit senilai 5 juta dengan FOB titik pengiriman. Berarti kalau titik pengiriman penjual yang menanggung. Bu Aisyah sempat melakukan retur barang senilai 2.500.000. Setelah itu membayar lunas atas pembelian barang dagang dari pemasok setelah jatuh tempo diskon. Berarti kalau setelah jatuh tempo diskon, dia nggak mendapatkan diskon. Jurnal untuk mencatat pembayaran jika Bu Aisyah menggunakan sistem periodik. Nah, kalau periodik berarti dia nggak perlu mencatat HPP dan juga persediaan. Dia cukup mencatat pengurangan hutangnya aja. Nah, jadi kan dia beli 5 juta, terus dia melakukan retur barang senilai 2,5, yang artinya hutang Bu Aisyah itu tinggal 2,5. 5 juta dikurangi 2,5 kan 2,5. Terus habis itu karena sisa 2,5, dia bagaimana jurnal pencatatannya, berarti utang dagang sebesar 2,5 dan kas sebesar 2,5. Gini. Jadi utang dagang terhadap kas senilai 2,5. Jadi nggak perlu mencatatkan persediaannya. Terus lanjut kita ke TM6 aja. Sebentar. LIFO ya, persediaan ya. Pada saat terjadi inflasi, metode penilaian persediaan manakah yang akan menghasilkan HPP paling besar dan laba kotor paling kecil? Jawaban yang benar adalah LIFO. Ini aku kasih contoh untuk membuat persediaan ya. Bedanya, jadi kan kalau persediaan itu kan ada 3 ya, ada menggunakan metode FIFO, LIFO, sama rata-rata. Di sini aku coba kasih tahu ya teman-teman untuk perhitungannya.
Saya lemot. Oke, ada yang tanya ini, Kak, saya mau bertanya terkait pencatatan metode net sama metode gross. Oke, jadi kalau metode net itu kan metode bersih, kalau gross itu kalau aku nyebutnya ya, kalau net itu laba bersih, kalau gross itu laba kotor. Nah, bedanya kalau metode net ini terdapat akun potongan-potongan. Jadi kayak misal tadi ya, potongan pembelian, potongan penjualan. Nah, itu kalau pakai metode net itu terdapat akun potongan. Sedangkan kalau pakai metode gross, ya dia itu nggak ada akun potongannya, jadi langsung gitu. Kita balik lagi ya. Mana tadi? Nah, misal mana tadi ya? Nah, misal ini ya. Bukan. Nah, ini kan. Sebelum jatuh tempo diskon, artinya kan dia sudah mendapatkan diskon. Nah, kalau pakai metode net, nah dia itu ada akun diskon pembelian. Nah, sedangkan kalau dia menggunakan metode gross, itu langsung dikurang. Jadi utang dagang senilai 4.900.000 terhadap kas senilai 4.900.000. Jadi ini. Nah, ini kalau pakai metode gross. Jadi ini bedanya. Kalau pakai net, dia itu ada akun diskon pembelian, jadi disendiri-sendirikan. Kalau pakai gross, dia itu langsung mengurangi. Gak ada yang namanya akun diskon pembelian kayak gitu. Itu sih. Terus aku izin ini ya. Jadi persediaan itu ada Vivo, ada Livo, sama average. Nah, ini bisa kalian lihat. Di sini terdapat pada tanggal 1 ya. Pada tanggal 1, tanggal 5, 17, sama 30. Nah, tanggal 1 ini merupakan saldo awal yang dimana dia memiliki 24 unit dengan harga 10 dan totalnya 240. Nah, kalau pakai metode Vivo itu kan artinya first in, first out. Barang yang pertama kali masuk itu harus dikeluarkan dulu. Nah, di sini contohnya tanggal 1 adalah saldo awal, tanggal 5 dia ada penjualan sebesar 17 unit ya. 17 unit seharga 10, totalnya 170. Nah, di sini kita harus dikurangkan karena ada penjualan berarti 24 dikurangi 17 berarti sisa persediaannya itu tinggal 7 unit. Terus tanggal 17 dia ada beli barang lagi, barang senilai 10 juta. Nah, barang senilai 10 juta, barang 10 unit dengan harga 15. Nah, di sini kita harus buat harga yang berbeda, buat tabel yang berbeda. Yang 7 unit dengan harga 10, sedangkan yang 10 unit dengan harga 15. Nah, nanti ketahuan di tanggal 30. Tanggal 30 ini terdapat penjualan senilai 8 unit. Nah, karena kita menggunakan metode Vivo, artinya first in, first out, nah, yang pertama kali masuk harus dikeluarkan, berarti kita harus mengeluarkan yang 7 unit ini atau yang harga 10. Nah, jadi yang pertama kita pakai 7 unit dengan harga 10, terus sisanya kita ambil di harga yang
baru masuk, yaitu 15. Berarti 1 unit dengan harga 15. Nah, nanti totalnya penjualannya sebesar 85.000. Nah, sisanya 9 unit dengan harga 15. Nah, beda halnya dengan LIFO. Ya, kalau LIFO ketika dia melakukan pembelian ya, sama, yaitu 7 sama 10. Nah, 7 unit dengan harga 10, 10 unit dengan harga 15. Nah, ketika ada penjualan 8 unit, dia menggunakan penjualan yang terakhir kali masuk. LIFO kan last in, first out. Berarti yang terakhir masuk itu dikeluarkan dulu. Nah, yang terakhir masuk kan nominal 15 ya. Berarti yang nominal 15 dikeluarkan dulu. Nah, berarti 8 unit dikali 15, totalnya 120. Nah, berarti persediaannya ada 2 harga, Mas Ian, harga 10 dan juga harga 15. Karena yang dikeluarkan tadi pakai harga yang apa namanya? Harga yang terakhir masuk kayak gitu. Nah, terus di sini dapat dilihat ya, apa namanya? Kalau menggunakan metode FIFO, menggunakan metode FIFO itu penjualannya akan lebih kecil daripada menggunakan metode LIFO. Tapi kalau dilihat HPP-nya atau persediaannya, yang pakai metode FIFO itu HPP-nya lebih besar daripada metode LIFO kayak gitu. Nah, kita balik ke soal. Mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Saat terjadi inflasi, metode penilaian persediaan manakah yang akan menghasilkan HPP paling besar dan laba kotor paling kecil? Nah, HPP paling besar dan laba kotor paling kecil. Di sini apa? Kalau HPP paling besar FIFO dengan laba paling kecil yaitu HPP paling besar kan FIFO, terus laba paling kecil juga FIFO. Berarti sebenarnya jawaban yang ini itu jawabannya FIFO. Ini salah ya. Jadi kalau HPP paling besar itu FIFO. Nah, FIFO itu HPP-nya besar tapi laba kotornya kecil. Nah, kalau LIFO HPP-nya kecil tapi laba kotornya besar karena dia less in first out kayak gitu. Terus pada saat terjadi inflasi, penggunaan sistem penilaian LIFO lebih disukai investor karena perusahaan mencatat laba yang lebih kecil dan pembayaran pajak juga lebih kecil. Tetapi sebaliknya, hal tersebut kurang disukai karena oleh manajer karena perusahaan dengan laba yang lebih kecil akan menurunkan pembayaran bonus. Nah, ini dia tadi mengatakan labanya lebih kecil. Oh, sorry teman-teman. Ya, maaf, penjualan itu laba itu ditentukan oleh penjualan dikurangi sama persediaan. 120 ya labanya ya. Kalau ini berapa? Ini dikurangi ini. Sorry, bener kok. Ini ya soalnya ya. Jadi sebenarnya kalau laba kecil, itu dimiliki sama Vivo. Tapi kok dek soalnya kayak gitu ya. Ini loh. Kan ini kan sama ya. Penjualannya sama, cuman
beda menggunakan metode FIFO atau LIFO-nya. Nah, jadi kalau pakai metode FIFO, penjualannya cuma dapat 255, sedangkan kalau pakai metode LIFO, penjualannya itu lebih banyak, yaitu 290. Nah, untuk HPP-nya, kalau pakai Vivo, HPP-nya itu lebih besar, sedangkan kalau pakai Vivo, HPP-nya lebih kecil. Kayak gitu. Nah, terus labanya, laba kan penjualan dikurangi persediaan ya, laba kotor ya. Penjualan dikurangi persediaan itu 120. Jadi yang Vivo ini labanya lebih kecil daripada menggunakan metode Vivo. Ini salah ini. Seharusnya HPP paling besar itu dan laba kotor paling kecil itu Vivo ya. Terus ini mencatat laba lebih kecil. Nah, seharusnya Livo itu mencatat laba lebih besar. Pernyataannya ini salah. Mungkin ini salah ya. Kayaknya ini persediaan Vivo. Jadi kalau penyediaan Vivo itu lebih disukai investor karena pencatatan labanya dia itu lebih kecil dan emang pembayaran pajak yang dikenakan itu juga kecil. Jadi kan pajak itu besarnya pajak itu dikenakan sesuai dengan laba yang diperoleh oleh apa namanya perusahaan. Nah, kayak gitu. Tapi sebaliknya hal tersebut kurang disukai manajer karena perusahaan dengan laba yang lebih kecil akan menurunkan bonus yang diterima oleh manajer setiap tahunnya. Jadi mungkin ini ada kesalahan tulisan ya. Seharusnya yang menerima laba kecil itu Vivo, HPP yang besar itu Vivo. Sedangkan kalau laba besar itu Livo dengan HPP yang kecil kayak gitu. Selesai. Kita langsung ke soal-soal ini aja ya. Ini kan tadi ya kayak menggunakan kartu persediaan tanggal 1 Maret itu persediaan 100 unit harga 8.000, 7 Maret 70 yang ditanyakan persediaan akhir dan HPP-nya. Mari kita coba ya teman-teman ya. Di sini. Oke, kita rubah dia menggunakan perpaktual dengan metode LIFO ya. Tanggal 1 persediaan 100, ya, anggap aja ini RP ya. 100 unit dengan harga 8.000. Terus tanggal 7 yaitu ada penjualan sebesar 70 unit dengan harga 8.000. Ya, penjualan 70 dengan harga itu berarti sisa 30 unit dengan harga 8.000. Berarti persediaan akhir tanggal 7 itu dia ada 30 unit dengan harga 8.000, persediaan akhirnya berarti 240. Terus tanggal 14 dia melakukan pembelian sebesar 50 unit dengan harga 9.000. Nah, totalnya sekian berarti nah, bentar. 30 unit karena dia beli 50 berarti kita harus menggunakan dua harga. Pencatatan dua harga. Satu harga 8.000, satu harga 9.000. Terus tanggal 21 dikatakan bahwa terdapat penjualan 60 unit. Nah, karena LIFO berarti kita harus habiskan stok yang 50 dulu. Karena kan yang 50 kan baru masuk ya, tanggal 14. Berarti kita pakai yang 50 dulu, terus sisanya 10 dari nominal 8.000. Nah, ini nominal 9.000. Nah, set. Ini dikalikan dengan ini. Nah, terus berarti yang nominal 50 habis ya, yang 50 unit habis, berarti sisa yang 30 unit. 30 unit dikurangi dengan 10 unit dengan harga 8.000. Nah, ini sisanya. Nah,
Nah, persediaan akhir benar ya, persediaan akhir tinggal 160, terus HPP-nya 1.090.000. Benar. Coba kalau kita menggunakan metode FIFO. Kita coba menggunakan metode FIFO. Coba di sebelah sini ya. Nah, yang membedakan kan cuman di tanggal 21 ya. 21 kan dia menjual 60 unit. Karena pakai FIFO berarti kita harus habiskan stok yang 30 unit. Terus 30 unit dari harga 8.000. 30 unit dari harga 9.000. Seret. Kamu berarti yang 30 unit habis, tinggal 50 unit dikurangi dengan 30 unit dengan harganya yang 9.000. Ini ya, kalau menggunakan FIFO, ya, ini FIFO. Nah, karena first in first out, berarti kita harus habiskan yang 8.000 dulu. Nah, 30 diambil 8.000, terus 30 lagi, sisanya diambil dari harga 9.000, terus persediaan akhirnya 180 lebih besar, ya, persediaan akhirnya lebih besar daripada LIFO, terus yang labanya juga lebih besar yang LIFO. Nah, sedangkan HPP-nya, HPP FIFO lebih kecil daripada HPP LIFO, kayak gitu. Tuh ya. Terus sama ini ya. Coba kita buat lagi. PT Ainul menjual barang seharga 10.000 per unit. Jika perusahaan menggunakan sistem penilaian perpektual, maka hitunglah persediaan HPP menggunakan metode LIFO dan FIFO. Kita coba lagi. Kita menggunakan FIFO dulu, LIFO dulu. Tanggal 1 persediaan 200 ya. 200 unit dengan harga 5.000. Nah, terus tanggal 4 ada penjualan 80 dengan harga 10.000 ya. Di sini harganya 10.000. Oh, sorry. Harganya tetap pakai yang 5.000. Karena yang ini teman-teman, harga 10.000 itu harga penjualannya. Sedangkan kalau kita catatnya di sini, kita itu menghitung HPP-nya di penjualan itu. Jadi harus pakai harga awalnya, yaitu 5.000. Kalau pakai harga 10.000, dengan HPP 5.000, berarti perusahaan akan mendapatkan keuntungan 5.000. Kayak gitu kan. Nah, ini sisa 120, terus tanggal 11. Tanggal 11 itu melakukan pembelian 100 unit, ya. 100 unit dengan harga 5.500, totalnya sekian. Nah, sudah ada dua ya. Ada yang harga 5.000 sama harga 5.500. Terus tanggal 20 dia menjual 120. Karena kita pakai LIFO, berarti kita habiskan dulu yang nominal 5.500, baru 20.000-nya ambil di yang harga 5.000. Ini 5.000. Berarti sisa 100 dengan harga 5.000, nominal 500. Iya, berarti HPP-nya, HPP yang LIFO itu 1.050.000, benar ya, HPP LIFO 1.050.000, persediaan akhir LIFO itu yang ini, 500. Nah, persediaan akhir LIFO benar 500. Nah, kita coba yang FIFO. Kita copy aja. Kita taruh sini. Nah, kayak sama ya, yang membedakan hanya di tanggal 20. 20 dia kan melakukan penjualan 120. Nah, karena FIFO berarti kan first in first out. Yang pertama kan yang harga 5.000, berarti kita habiskan stok yang harga 5.000. Nah, ini berarti dihapus. Karena stok yang 5.000 udah habis, berarti tinggal stok yang 5.500. Sini udah tahu bahwa HPP ini 5.000, sorry. Nah, bahwa HPP Vivo itu 1 juta, sedangkan persediaan akhir Vivo itu 550, kayak gitu. Nah, ini sama ya, jadi teman-teman harus bisa
buat kayak gini. Jadi hati-hati pengambilan barangnya ketika sudah ada dua kayak gini. Kira-kira kita mau pakai harga yang lama atau harga yang baru kayak gitu. Kalau kalau Vivo berarti kita pakai harga lama. Kalau Vivo berarti kita sorry, kalau Vivo kita pakai harga baru. Kalau Vivo kita pakai harga yang lama kayak gitu bedanya. Oke, mungkin rata-rata dari persediaan itu sih. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak, teman-teman, terkait persediaan? Oke, mungkin karena apa namanya waktunya juga udah malam ya teman-teman. Untuk kuis TM7 ini kan terkait rekonsiliasi bank. Jadi di sini aku cuman ingin menjelaskan teknik rekonsiliasi bank itu seperti apa. Jadi rekonsiliasi bank itu kan tujuannya untuk menyamakan antara pembukuan yang ada di perusahaan dan juga rekening koran yang ada di bank kayak gitu. Nah, misal di sini teman-teman, jadi ada 7 penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini kita nasabah sudah setor tapi masih belum diproses oleh bank. Terus yang kedua ada cek beredar. Cek beredar ini sama, kita sudah mengeluarkan cek tetapi kita sudah mengeluarkan cek tetapi si pelanggan itu belum mencairkan ceknya. Itu yang disebut cek beredar. Terus ada cek kosong. Cek kosong ini cek yang nggak ada uangnya, jadi ceknya kosong nggak bisa ditarik. Terus ada penagihan piutang wesel, ya penagihan piutang, ada jasa giro, beban bunga dan beban admin dan juga salah pencatatan. Nah, di sini aku ada soal yang dimana kas pada perusahaan dan juga kas pada bank ini nggak sama teman-teman. Jadi kas pada perusahaan itu mencatat bahwa kasnya itu senilai 39 juta. Nah, di bank kasnya itu 54 juta. Nah, di sini kan berarti terdapat kesalahan ya atau perbedaan pencatatan. Nah, ternyata setelah dikoreksi itu ada berapa ini? Ada 6. Ada 6 kesalahan atau perbedaan pencatatan baik dari perusahaan atau bank. Nah, di sini kita harus buat kolom kayak gini, kolom T namanya. Di sisi kredit ada perusahaan, di sisi debit ada bukan kredit deh. Di sisi kiri ada perusahaan, di sisi kanan ada bank. Nah, kita masukkan saldonya dulu. Di perusahaan saldonya 39 juta, untuk bank saldonya 54 juta. Terus yang pertama di sini ada cek. Nah, cek di sini yang dimaksud yaitu cek beredar ya teman-teman. Jadi apa namanya, kita sudah mengeluarkan cek, aku sudah mengeluarkan cek, tetapi si pelanggan itu belum mencairkan ceknya. Jadi kan artinya kan dana yang seharusnya sudah keluar, tapi itu nggak keluar-keluar karena si pelanggan belum apa namanya mencairkan ceknya. Nah, kalau dananya nggak keluar-keluar, berarti kan pasti jomplang kan antara kas yang ada di bank dan juga kas yang ada di perusahaan. Nah, makanya ketika ada cek yang beredar, itu akan mengurangi nilai saldo pada bank. Jadi cek yang beredar itu mengurangi nilai saldo yang ada di bank. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena itu kan seharusnya sudah kita serahkan ke pelanggan, tapi pelanggannya belum mencairkan. Nah, berarti kan seharusnya 21 juta ini itu udah menjadi hak milik pelanggan. Kayak gitu. Makanya di sini mengurangi saldo. Karena seharusnya harus sudah dikurangi. Karena ini 21 juta ini bukan hak kita lagi, sudah hak pelanggan. Tinggal kapan waktunya pelanggan ngambil aja. Terus yang kedua ada deposit yang belum dicatat oleh bank. Deposito yang belum dicatat oleh bank itu akan menambah saldo bank.
Deposito itu selalu menambah, apalagi kalau belum dicatat, berarti harus dicatat dulu. Deposito itu menambah saldo bank. Terus yang kedua penerimaan wesel tagih. Penerimaan wesel tagih itu kan piutang. Penerimaan piutang itu akan menambah saldo perusahaan. Gitu. Jadi wesel tagih itu ya piutang perusahaan. Jadi perusahaan itu punya piutang ke pelanggan dan pelanggannya itu bayarnya itu ke bank. Nah, jadi yang tahu wesel tagihnya itu dibayar atau enggak, kita harus sering-sering cek saldo yang ada di bank kayak gitu. Jadi wesel tagih, penerimaan wesel tagih itu ada dua ya. Ada wesel tagih pokoknya dan juga bunga wesel. Nah, kalau wesel tagih pencatatannya kayak gini, yaitu pokok weselnya 9 juta, bunga weselnya 720. Inilah. Nah, penerimaan wesel tagihnya 9.700.000, ternyata pokok weselnya cuma 9 juta, berarti yang 720 itu bunga wesel. Terus case yang kelima ada cek kosong. Nah, cek kosong ini artinya apa? Cek kosong ini artinya kita menerima cek, tetapi pada saat kita mencairkan itu tidak ada dananya. Jadi orang yang membuat cek itu nggak ada dananya. Jadi ceknya kosong, nggak bisa ditarik uangnya. Nah, itu yang itu akan mengurangi saldo pada perusahaan. Kenapa? Ya karena kan di awal kita kan pasti melakukan pencatatan ya. Pencatatan misal penerimaan pelunasan hutang ya. Pelunasan hutang pelanggan. Nah, pelanggannya itu bayarnya pakai cek katakanlah. Nah, pas kita terima, berarti kan kita menganggap hutangnya sudah lunas, terus kita menerima cek. Nah, ternyata pas kita sudah menambahkan akun cek di dalam laporannya kita, pas waktu pencairan, ceknya itu nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa cair. Nah, itu kan yang membuat saldonya ini harus dikurangkan kayak gitu. Karena kan yang awalnya kita tambah, ternyata waktu pencairan itu nggak ada uangnya, berarti mau nggak mau kita harus mengurangi saldo pada perusahaan. Karena ya kita belum menerima uangnya. Terus beban admin atau bank ini selalu mengurangi saldo perusahaan. Karena beban admin bank ini kita dapat tahu kalau kita sudah melihat laporan atau rekening koran. Jadi kalau kita nggak lihat rekening koran, kita nggak tahu beban administrasi banknya itu berapa. Jadi ketika rekening koran sudah turun, barulah kita membebankan admin banknya. Ini akan mengurangi saldo di bank. Lalu ya udah langsung dikurang dan ditambah aja. Jadi saldo normal di sisi perusahaan ya, saldo normal 39 juta, nanti ditambah 9 juta dan juga 720. Nah, nanti nominalnya 49 juta. Nah, dikurangi dengan case-case beban admin dan cek kosong. Nah, nanti ketemunya 48 juta 107. Sama di saldo bank. Saldo bank nanti ditambahkan apa aja yang ditambah, depositonya ditambah, terus dikurangi dengan cek beredar. Nanti saldo akhirnya akan ketemu sama, yaitu 4.107 kayak gitu. Itu sih. Jadi teknisnya rekening atau rekonsiliasi bank itu seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Dari teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Oke, mungkin nggak ada yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi bisa aku akhiri saja. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan, sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika aku ngejelasinnya nggak enak atau gimana. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.